Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kiranya semua teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan lagi firman-Mu, pimpinlah dan berilah kami hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tema kita, dipilih oleh kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulangan 7 menekankan kesetiaan Allah kepada umatnya, serta panggilan bagi Israel untuk hidup dalam ketaatan dan juga kekudusan. Tuhan meminta Israel untuk tetap setia kepadanya dan tidak bercampur dengan bangsa lain agar mereka tidak terpengaruh oleh penyembahan-penyembahan berhala. Nah, kita belajar dari ulangan pasal 7 pertama bahwa Allah memilih umatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kasih dan janjinya kepada nenek moyang mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemilihan Allah bukan didasarkan pada prestasi manusia, melainkan semata-mata karena anugerahnya. Kita juga dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya yang kudus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kedua, dipilih untuk hidup dalam kekudusan. Kalau pertama kita dipilih oleh karena kasih karunia dan itu didasarkan kepada kedaulatan Tuhan, maka kita dipilih sebagai umat pilihan, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Kekudusan berarti hidup dalam hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan menjauhi segala bentuk penyembahan berhala dan dosa. Jadi hidup dalam kekudusan berarti kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari dosa, dan kita dikhususkan bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Apakah hidup kita mencerminkan kekudusan Tuhan? Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang masih mencemari hubungan kita dengannya? Nah, ini yang tiap-tiap hari kita harus akui, dan kita mau terus semakin hari semakin bertumbuh, semakin hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, pemilihan berdasarkan kasih karunia, bukan prestasi. Allah memilih Israel bukan karena jumlah mereka yang besar atau karena mereka memiliki sesuatu yang membanggakan. Sama sekali tidak. Bukan karena mereka memiliki kehebatan tertentu, tapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan memilih mereka. Ini juga mengingatkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itulah kita diminta untuk senantiasa rendah hati, diminta untuk senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya kita tidak layak. Kita ini sangat kotor, kita ini berdosa, kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan. Tetapi ingatlah, Dia memilih kita. Sekali lagi, bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, melainkan karena kasih-Nya yang sempurna, yang sudah memilih kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita renungkan, apakah kita sudah hidup sebagai umat pilihan Tuhan, kita hidup sebagai umat yang kudus bagi Tuhan. Apakah kita sadar bahwa kita dipilih Tuhan bukan karena kehebatan, bukan karena prestasi kita, tetapi karena kasih-Nya. Maka bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan? Inilah yang harus kita upayakan. Maka mari kita tetap bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman, melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dengan demikian kehidupan kita pun menyenangkan Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita memang berbeda dengan pola pikir, dengan cara pandang, kebiasaan orang-orang duniawi. Mari kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat memahami, untuk kami dapat melakukan
firman Tuhan sehingga kehidupan kami bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.